Kamu kalau naik motor jangan kelihatan ganteng-ganteng dong. Bukannya soal rendah hati, tapi tetaplah terlihat gembel. Soalnya kalau kamu kelihatan kaya, banyak yang minjem duit. Halo Sobat Petiti, balik lagi nih di Podcast Station. Dan kali ini kita gak ngobrol sama om-om ya. Biasanya kita ngobrol sama om-om dari komunitas. Hari ini ada penyegaran nih ya. Kita ngobrol sama influencer cantik Kak Angelita Pau. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita, kalau biasanya kita tag podcast tuh biasanya siang-siang. Oke. Kali ini karena kita spesial nih yang seger-seger, jadi kita tagnya tuh jam 9 pagi ya. Untuk Sobat PTT nih. Karena kan mungkin kalian bosen ya ngelihatnya om-om, bapak-bapak dari komunitas-komunitas yang datang. Kita datang ini influencer cantik. Halo Kak Angel. Makasih. Apa kabar? Baik dong. Datang dari mana nih tadi nih? Aku dari Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading ke Jakarta Barat tuh untuk Sobat PTT. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol, tapi nggak bakal ngobrol soal melulu otomotif ya. Yes. Kita bakal kenalan sama Kak Angel. Terus mungkin banyak nih Sobat PTT yang suka nontonin kontennya Kak Angel. Terus Kak Angel kan di kontennya jarang ya untuk kayak ngobrol apa segala macam. Kayak terkesan oh ya udah nih influencer konten-konten yang agak-agak bikin ambigu gitu ya. Terus pasti bikin penasaran juga, jadi kita agak lebih mengenal lagi. Kak Angel emang dari awal suka otomotif atau akhirnya coba deh nyemplung di pasarnya otomotif atau gimana? Iya, awalnya aku kalau suka otomotif memang suka dari dulu, cuma aku sukanya mobil. Mobil. Terus kebetulan Covid datang. Aku gabut nih, terus aku nggak punya mobil, gimana caranya main otomotif? Akhirnya nyemplung lah ke motor. Cari-cari di Instagram tuh banyak banget moge-moge yang suka kumpul-kumpul gitu kan. Akhirnya coba deh aku kontak, boleh nggak sih join? Akhirnya join lah. Awalnya aku dari fotografi gitu, baru karena kenal sama videographer dan teman-teman yang lainnya, jadi nyemplung juga ke bagian konten. Oh, jadi awalnya kan nyoba buat masuk ke komunitas moge itu tadi sebagai fotografer berarti. Fotografer dulu. Oh, tapi kamu di fotografer dari lama Kak? Dari tahun berapa? 2020 itu sih. Suka foto-fotoin kalau kontes-kontes kayak gitu-gitu. Paling fotonya moge-moge San Mori. Oh iya. Sekarang banyak tuh orang San Mori lebih banyak ngumpulin foto-fotonya dibanding gue San Mori supaya bisa dapat foto supaya gitu. Bisa dapat foto kan, supaya betul. Setiap minggunya tuh ada postingan buat feed, buat ngisi feed gitu kan. Oh, berarti kamu fotografi dulu, terus baru akhirnya kamu ngembangin sosial media kamu buat branding kamu yang sekarang. Ya, itu juga kebetulan. Kok kebetulan? Kebetulan. Tapi bisa karena segede ini loh. Kenal sama videographer itu, dia tadinya mau ajak aku join tim media. Jadi kalau ada event atau ada kegiatan apa, yaudah nih videografernya atau fotografernya siapa yang mau terjun, yang kerja yang kerjain foto gitu kan. Tadinya mau kerja tim media, cuman karena dia waktu ngeliat aku, lu ngapain jadi fotografer? Kenapa nggak jadi ini aja, jadi model gue gitu. Jadi mulailah, ya jadi talent. Oh, dari situ ternyata. Mungkin dia ngelihat Kak Angel nih, oh nih kayaknya agak ngejual juga nih gitu, bisa jadi kan. Kayak ya apa namanya, good looking dan sebagainya. Makasih. Ya kan emang bener, jadi kayak sayang gitu kalau cuma di balik layar. Kenapa nggak kita pajang aja nih gitu kan. Tapi saat itu pas kamu dapet tawaran misalkan Kak Angel ya lo bikin aja sendiri dan lain sebagainya, lo di depan kamera gitu, itu kamu langsung mau atau kayak biasanya kan ada yang emang kalau tipenya narsis ya udah langsung siap gitu, ada yang malu ngapain gue gitu. Aku mau aja sih. Langsung mau aja diarahin itu. Tapi memang nggak yang vulgar juga kan. Belum masih normal aja. Yang normal gimana? Sekarang juga normal kok. Iya sih, normal. Sekarang ya. normal Banget, kelihatan kok dari komen-komennya. Iya. Emang kalau sebelumnya kayak gimana Kak awal-awal muncul? Kayak apakah konten sketsa komedi ataukah foto? Malah waktu awal cuma duduk-duduk aja di motor, terus udah dia yang mondar-mandir videoin. Videoin terus kamu ya udah gitu aja. Gaya-gaya aja, pose-pose. Ya, senyum-senyum, nengok-nengok gitu-gitu deh. Tapi dari situ udah sampai pada akhirnya dikenal sama banyak komunitas. Pasti kan pertama-tama anak-anak otomotif dulu kan nih yang kenal. Itu kapan? Dari pertama konten itu?
Pertama kali ngonten itu sekitar tahun lalu sih. Oh belum lama berarti Kurang ya? dari 1 tahun lah. Tapi cepet banget loh Kak. Aku ngelihat apa ya, likes-nya berapa, viewersnya juga banyak banget. Itu termasuk cepet loh. Oh mungkin karena yang bikin konten kayak gitu baru kali ya. Yang konsepnya datang ke KFC gitu segala macam. Betul. Beli es krim terus hai terus apalagi kan celananya pakai legging Nah, ya. itu salah satu Memang wah ada legging yang bentuknya begini ternyata gitu. legging bentuknya Jadi begini. banyak manusia-manusia yang nggak pernah lihat gitu. Iya, jadi ya itu sih soalnya salah satu supaya apa ya konten kita bisa ditonton banyak ya kita harus beda sih ya kan, sama berani ya kan, mau beda, mau ngambil resiko dan lain sebagainya. Untuk awal kamu pertama konten kan tadi diajak tuh sama siapa tadi Kak? Bang Rijo. Terus sampai akhirnya kamu konsisten ya gitu. Ada kemauan mau dikonsisten ini itu karena apa Kak? Apakah kamu ngerasa wah iya nih banyak karena nih yang nothing suka. tulus aja sih. Nothing tulus. Banyak dapat endorse gitu kan. Ya udahlah daripada motor nggak terawat mendingan dirawat gitu kan. Dimanfaatin dan lain sebagainya. Aja. Nah, tadi kamu bilang ada endorse. Pertama masuk endorse dari awal diajak Bang Rijo itu berapa lama? Oh enggak, endorse-nya cuman ini aja, kebetulan lagi ngonten di bengkel. Dan kebetulan motor aku butuh servis nih. Terus ban aku juga udah habis. Jadi aku tadinya mau beli, memang mau bayar gitulah, normal aja gitu kan. Terus kata ownernya, udah gak usah bayar, ngapain? Udah ngonten di sini gitu ya, kan. Kayak barter konten aja barter gitu. aja jadinya. Itu salah satu benefit yang lumayan pas kalau buat kita yang baru pertama juga, wah ternyata banyak banget. Wah enak banget, ban gratis depan belakang padahal gitu kan. Tapi kamu dari awal emang gak ada niatan, gue kontenin aja nih siapa tahu ntar digratisin gitu. Enggak ada pikiran ke situ malah. Karena si videografer aku yang di endorse terus. Oh jadinya masuk ke dia terus. Masuknya ke dia terus. Motor dia udah head on lah. Terus kebetulan memang aku butuh. Jadi kata ownernya ya udahlah. Nih, pakai aja. Iya. Dari situ gitu. Kebuka tuh peluang, akhirnya banyak tawaran-tawaran. Mulai. Biasanya bentuk tawarannya apa aja sih, Kak? Yang masuk ke Sebenarnya belum terlalu banyak sih. Rata-rata seputaran otomotif ya. Seputaran motor, paling pembersih body gitu atau enggak kayak PTT, oli masuk kayak gitu-gitu. Oh, sama paling RCB gitu, shockbreaker. Iya. Produk-produk gitu sih. Masih ya seputaran otomotif lah ya. Kalau misalkan dari situ akhirnya kan mungkin ada masuk nih brand kendaraannya sendiri, mungkin dari motornya apa ada tawaran-tawaran masuk gak ke akhirnya untuk motor mau support dan lain sebagainya gitu. Oh paling Yamaha sih, Yamaha paling ngonten doang karena dia kan baru launching Lexi kan. Ya udah jadi konten juga. Itu salah satu ya benefit juga ya kan, akhirnya keren juga brand sih besar, berasa ya. Wah Yamaha ngontak aku gitu. Iya itu kan gak disangka-sangka yang awalnya yang nawarin cuma bengkel doang, ini langsung brand besar gitu nawarin. Terus dari situ kamu mencoba untuk mengembangkan konten-konten kamu nggak Kak? Paling buat variasi sih. Paling aku suka bikin konten-konten ngomong aja tapi quotes-quotes yang lucu-lucu gitu. Atau yang bikin-bikin orang gemes gitu, pengen komen. Ini orang dasar ya gitu. Iya. Dan biasanya kayak gitu-gitu nanti di-save, di-share ke grup WA. Iya, di-share terus soundnya dipakai buat ininya dia buat sendiri. Buat nanti di TikTok dan lain sebagainya gitu. Betul. Tapi kalau kayak gitu, kamu kan harus apa ya, dari awal kan mungkin gak ada niatan nih pengen kontennya, ya sekarang normal sih kontennya, cuman kan ya bisa dilihat sendiri lah ya. Emang dari awal kamu pengen image yang sekarang atau dari masukan-masukan teman-teman kayak gini aja nih lo harus beda dan lain sebagainya gitu? Enggak juga sih, paling ya tetap ditampung lah, saran-saran dari teman-teman tetap ditampung, cuman tetap bikin versi aku sendiri. Iya. Karena tetap gitu mau aja. Jadi diri Kak Angel sendiri gitu ya. Karena konten juga kalau kita nggak suka sama kontennya percuma. Betul. Kayak misalnya yang baru PTT, aku suka ngomong hal-hal yang lucu gitu. Iya. Terus kebetulan pemirsa kan suka ngelihatnya yang
seksi gitu Iya, kan. betul. Ya udahlah di-combine lah. Iya betul. Ya justru yang kayak gitu-gitu tuh cepet ramenya. Iya. Sampai sekarang lo komennya masih rame aja lo. Ada aja Masih. setiap hari notif masuk. Kalau kayak gitu kamu ada rasa ini gak sih Kak? Kan komen-komen banyak ya macam-macam. Iya. Paling gemes sih, gemes. Awal-awal kan pasti kayak, aduh kok kayak Paling gini yang ya, aku gitu. gemes kalau body shaming. Ih, misalnya ngatain tepos lah gitu. Dasar tepos menang body, misalnya menang body doang, mukanya jelek gitu. Iya. Ih, kayak muka lu cakep aja, body lu jelek, muka lu jelek. Jadi kayak emangnya lu bagus, ngatain gua jelek, emang lu bagus gitu. Gitu Kayak aja sih. Cuman tetap kayak kita pengen balik gua jelek gini juga belum tentu mau sama lu. iya, lu kalau ngeliat gua asli juga lu kelepek-kelepek gitu kalau gua godain gitu kan. Betul sih, betul. Oh, awal-awal pasti kan banyak tuh kan langsung komen-komen yang ya macem-macem lah ya. Ya, banyak. Kamu selalu bacain gak Kak? Paling tetap aku baca, filterin sih, tetap dihapus-hapusin komen-komen yang nggak bagus. Tapi kan banyak gitu kalau kayak Iya. gitu. Kamu rajin juga ngapusinnya. Ya nggak rajin juga, paling sehari 2 kali 3 kali lah, tetap di komennya langsung baca cepet lah. Soalnya kan itu juga bisa apa ya kalau komen kita jelek Ya. kalau nanti brand mau masuk kayak Ya. lu jangan deh komennya kayak gini, impactnya Berpengaruh di situ dan juga berpengaruh ke mindset teman-teman juga yang baru ngelihat videonya. Wah, ternyata komennya begini nih, gue ikutan juga lah gitu. Nah, jadinya Jadi tetap harus difilter. betul. Tapi kalau sekarang udah cuek aja gitu komen-komen Tetap kayak masih gitu. filter, tetap masih. filter. Ya. Tapi tetap aja kamu bikin konten yang serupa gitu. Maksudnya yang ya ada ambigunya lah dikit. Ambigu, Maksudnya, ya itu kan ya buat for fun aja iya lah. betul. Karena kan emang branding kamu dari awal kan. Ya. Terus juga ya kalau ada komen-komen kayak gitu selalu ada sih kayaknya, pasti akan selalu ada. Buat lucu-lucuan aja kalau komen-komen yang ambigu gitu. Tapi kalau misalkan lagi kamu kan join komunitas gak? Join Join komunitas banyak gak? beberapa ada. Ada pengalaman-pengalaman unik gak kalau misalkan di tiap-tiap komunitas gitu? Paling yang lucu ini aja sih, kalau misalnya ketemu orang, Jel, spakbornya mana? Gitu sih paling, spakbornya mana? Kok nggak kelihatan gitu? Misalnya aku lagi pakai bajunya yang sopan-sopan aja lagi gitu celana lah. panjang Ya. gitu. Terus atau enggak, kadang kalau ada orang baru nggak kenal siapa, paling kakak yang di TikTok bukan sih? Iya. Yang spakbor belah dua. Iya, Karena itu entah dari mana, itu. Gitu ya, spakbor belah dua dan Iya, lain itu entah dari sebagainya. mana, kayaknya mulainya dari TikTok sih, Tapi- hashtag gitu iya. dari pemirsa TikTok lah. Pemirsa TikTok. Tapi kamu kalau gitu ada apa ya kayak sensitif gitu nggak sih Kak? Kok malah dikenalnya kayak gitu sih gitu? Oh enggak sih, aku biasa aja. Asal enggak menyentuh saya, jadi ya udahlah. Betul sih. Asal enggak menyentuh dan teriak-teriak atau enggak bikin rusuh lah, asal enggak begitu enggak masalah. Berarti kalau misalkan lagi di teman-teman komunitas sejauh ini mereka walaupun bercanda tapi tetap respect sama kamu juga ya gitu, menghargai. Karena kan aslinya mereka memang tahu aku awalnya memang fotografi dan ya. memang udah join komunitas dari lama gitu kan. Memang selama ini tuh pun memang istilahnya nama aku fine-fine aja, nggak yang bukan cewek nakal segala macam. Iya, betul. Berarti udah mulai kalau misalkan di acara komunitas banyak yang suka minta foto dan lain sebagainya gitu dong Kak? Ada aja sih, makanya aku heran, emang gue artis apa? Kok dimintain foto? Kontennya banyak, udah sering dilihat, udah bisa dikenal, dibilangnya ya influencer ya kan? Alah, belum terlalu lah. Salebgram. Selebgram. Salep. Selebgram. Terus kalau misalkan kamu bikin konten kayak gitu, kan kamu ada pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau hari-hari tetap ngantor Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu Ya. tetap kamu ngantor. Tapi Ngantor. jarang di-post ya kegiatan-kegiatan Oh, yang kalau orang ngantor enggak dong. kayak berarti gue cari duit lu pada nggak perlu tahu dah gitu ya. Nggak usah tahu. Taunya gue senang-senang aja. Iya betul. Kalau kayak gitu kamu ngatur buat bikin kontennya gimana kan, nunggu? Pulang kantor paling biasanya kan misalnya bengkel deh. Bengkel sepinya jam 8, jam 9 malam. Yaudah shootnya jam segitu. Ya. Paling selesai jam 12, jam 1. Tetap setelah ngantor pokoknya. Oh, Ntar pulang bisa jam 2, jam 1 gitu. Nyampe rumah, ntar paginya kerja ngatur lagi. lagi. Yang edit Kalau- siapa Kak konten? Oh, kebetulan videografer Untuk sama tadi editor Om jadi Rijo satu lah. tadi. Oh, Sepaket. Jadi kamu kayak cuman dia bener-bener as a talent aja Ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, keren juga. Kalau misalkan pengalaman ikut komunitas tadi kan pasti suka ada touring dan lain sebagainya. Selalu kamu ikut Kak?
Kalau kebetulan bisa ikut dan kebetulan kalau diajak ikut. Sejauh ini yang paling seru kemana? Paling seru touring sih. Emang touring paling seru karena kan ya motoran, terus lihat pemandangan, suasananya enak, anginnya sejuk gitu kan. Terus makanannya juga makanan-makanan enak gitu kan. Ya, ada wisata kulinernya juga. Ada wisatanya juga. Terus tempat-tempat villanya juga enak, cozy gitu. Makan kambing segala macam lah. Ya itu sih bagian dari sukanya touring ya, warawiri gitu. lah ya. Kalau misalkan touring kan lama Kak biasanya. Itu lama dan sebenarnya rame. Sebenarnya lucu juga sih. Karena aku kan cewek dan rata-rata tuh yang touring bapak-bapak yang udah beristri. Terus gimana? Jadi mau nggak mau kalau touring pun antara aku kamar sendiri atau kalau mau tidurnya rame-rame bener-bener gitu. Ya, jadi kadang tuh kalau villa kan bisa satu kamar muat 5 orang 6 orang. Udah rame-rame berjejer kayak pepes. Kayak rame-rame, di tengah gitu. Ya. Ntar misalnya besok pagi, siapa yang mau lihat sunrise gitu kan? ayo gitu kan. Ya udah, ayo, bener ya bangun jam berapa? Jam 5 pagi. Bener nggak? Bangun nggak? Ya udah siapa yang bangun duluan bangunin gitu kan. Ya udah kebetulan aku bangun duluan. Bangun. Satu ini kita bangunin juga gitu kan. Udah pagi-pagi berangkat. Sebenarnya touring capek sebenarnya. Jadi bangun subuh tuh susah. Cuman demi melihat sunrise mumpung di sini lu kapan lagi ke sini gitu kan. Jadi harus bangun lah. Betul. Terus juga sama teman-teman juga jadi ya kapan seru. Lagi gitu kan. Ini healing bareng-bareng lah setelah Sabtu dari Senin sampai Jumat menghabiskan waktu buat kerja dan lain sebagainya. Kalau misalkan kayak lagi touring gitu, ada nggak sih Kak kayak ini kamu boleh jawab apa enggak ya? Kayak yang agak-agak kurang ajar atau gimana, genit dan lain sebagainya. Karena kamu orang lama juga ya di otomotif, karena udah kenal lama jadi agak genit juga gimana? Segan gitu ya kan. Ya. Kebetulan cowok aku yang sekarang ini nggak deketin, dikenalin lah sama abangnya kan. Aku nggak respon semingguan, apaan sih nih orang, malas lah gue kenal cowok lagi gitu kan, capek. Terus minggu kemudian aku gabut, aku bales lah. terus nyantol lagi, cuman ya bule lagi gitu kan. Cuman aku udah nggak yang ya udah biasa aja, udah terlalu sering lah bule nggak deketin tuh udah biasa banget lah. Orang biasanya tuh wah bule yang nggak deketin ini banget nih. Jadi nggak terlalu biasa aja gitu ya. Iya biasa aja. Tapi kamu memang kriterianya kayak gimana nih? Nih kriteria cowok Kak Angel kayak gimana nih? Ya sebenarnya kriteria kalau untuk fisik ya yang penting enak dilihat aja lah, nggak usah ganteng, jangan terlalu jelek banget, yang penting enak dilihat, masih normal. Terus untuk penghasilan ya, penghasilan yang penting cukup. Ya, dan saling bekerja lah, saling berusaha gitu kan. Untuk masalah uang tuh nggak harus lu harus tajir segala macam, nggak harus. Tetap penting saling berusaha, saling sama-sama membangun gitu kan. Karena kan misalnya anggaplah mau nikah, masa iya zaman sekarang cowoknya mau bayarin full. Anggaplah memang cowoknya mau bayarin full, tapi di kasus saya biasanya duda. Biasanya duda atau enggak memang udah punya bini, gue jadi bini kedua, ketiga, keempat, nggak tahu. Iya. Jadi biasanya cowok-cowoknya yang aku temui begitu. Jadi lebih baik yang saling sama-sama bekerja lah. Gitu lebih berasa effortnya lah. Tuh, jadi untuk meninggalkan pun jadi mikir-mikir, aduh gue berjuang sama-sama dari awal nih gitu kan. Betul, setuju aja. Jadi kalau gampang didapat, dilepasnya juga gampang. Gitu. Jadi lebih baik yang susah-susah aja dulu ya. Bisik banget. Ya gitu ya, berarti kalau misalnya didapetinnya gampang, dilepasinnya juga gampang. Iya betul. Aku baru ini juga baru ngeh kayak. Anggap dah kamu dapat duit 50 juta. Pasti yang pertama kali di pikiran kamu apa? Bangun kontrakan. Oke, itu investasi lah. Aku pikir kamu bakalan jawab, gue bakalan jalan-jalan ke Bali itu gitu. langsung dihabisin. Kecuali dipakai. Kalau misalnya kalau kontrakan nggak apa-apa, itu investasi. Atau kamu beli emas gitu, itu investasi masih oke lah, normal lah. Tapi untuk kamu, misalnya kamu pilih, misalnya cowok nih, gue dapat 50 juta, gue mau pakai cewek misalnya gitu. Misalnya paling jauh gitu. Aku mau beli miras, gue mau beli narkoba, gue mau beli apa gitu misalnya. Jadi cepet hilang atau enggak gue mau judi segala macam. Karena dia nggak ngerasain susahnya dapat 50 juta gitu. Ya, jadi lepasnya juga gampang. Itu filosofi yang simple tapi ngena juga ya. Iya.
tadi kriteria ya. Tapi tadi kamu ngomongin sempat ngebahas, misalkan ada nih yang mau ngajak nikah atau apa, dia mau modalin segalanya, rumah udah ada, apa aset dikasih. Ternyata Duda ada tapi tawa yang ngajakin. Ada. Duda pun ada, yang udah punya bini pun ada. Ngajakin jadi istri. Udah lu tinggalin semua lah, lu hidup sama gue, lu tinggal enak gitu kaki ya. Pokoknya semua gue sediain. Aduh itu udah buaya lah, udah sering banget. Kamu nggak tertarik sama sekali? Kalau Duda deh, kan misalkan ditolak udah baik-baik aja. Tolak baik-baik aja. Karena biasanya dari om-om komunitas gitu ada nggak gitu? Mohon om-om yang merasa ya, mohon back off. Ada aja pasti ya kalau Ada dari aja. teman-teman komunitas. Cuman memang ya sekarang balik lagi ke aku sih, karena kan tadinya aku jomblo. Jadi ya respon-respon gitu nggak apa-apa dong. Iya. Nah sekarang kan udah ada pasangan, jadi udah tahu batasan dan aku tahu batasan diri sendiri. Jadi nggak perlu lah balas-balas kayak gituan. Iya betul. Keren. Tapi aku baru tahu Kak Angel pacarnya bule, soalnya di Instagram nggak ada ya? Oh iya, memang nggak ada karena sama masih sekali. tahap pengenalan kan. Masih pengenalan. Masih pengenalan dan aku memang udah kenalin ke satu orang tua, cuman belum satunya lagi. Tapi dia into juga sama otomotif. Suka Into juga ya. Oh, Cuman belum ada moge, jadi nanti aja. nanti. Kita beli mogenya bareng-bareng. Aduh keren banget Ya. tuh, amin kayak gitu. Karena memang aku pengen beli moge. Nanti suatu hari nantilah, Amin. semoga aja. Manifest. bisa Ini nanti beli. dari banyak endorse dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada Amin. yang dealer yang mau support ke Angel ya kan. Amin. Buat ngontenin terus, jadi makin rajin, makin konsisten. Dan salah satu kenapa aku nge-gym itu karena itu. Aku pengen badan aku kuat buat naikin moge. Oh karena Karena lemes banget, moge berat banget sumpah. Berat banget ya Kak Berat ya? berat banget. Mau belok aja susah. Tapi Mau berdiriin gini aja dari standar susah, berat. oh, Jadi aku pengen badan aku kuat gitu. dan kamu pengen Makanya kalau aku punya nge-gym. moge nyetir sendiri, Loh iya. bawa sendiri. Kalau Biasanya dibonceng cewek-cewek mah udah dibonceng. sering. Ya biasanya kan cewek-cewek ya dibonceng aja gitu. Yang dibonceng mah sering, capek. Kalau dibonceng lebih capek daripada kamu nyetir sendiri. Ya, mungkin karena bingung juga kali di belakang diem doang, jadi Ya. capek. Pokoknya lebih capek lah dan Keren lebih banget. bahaya juga sih. Aku kebayang kalau kayak Angel bawa moge. Kamu emang apa sih namanya tuh? Motor impian kamu deh apa? Ya yang murah dulu ZX 636 atau ZX 6R. Yang murah dulu model, mah. Yang model jadul ya, jangan yang baru. Beat karbu yang murah dulu. Jangan begitu ya. Karbu. Ya. ZX terus selain itu apa lagi Kak tadi kamu pengen? Ya paling itu dulu sih motor yang bisa aku naikin soalnya. Yang kira-kira Yang kamu kalau nanti mampu. memang ada rezeki lebih ya nanti apa kek Iya. 1000. Amin. Kali ini mau support buat operasional ke Angel biar sering-sering podcast di sini. Kalau misalkan tadi kan motor, kamu kan banyaknya motor. Kalau mobil kamu nggak pengen coba masuk gitu. Aku nggak punya mobil. Tapi jadi kan ya bisa udah. masuk ke komunitasnya dulu. Paling fotografi Main-main. juga sih. Fotografi nanti kenal-kenalan dan lain Iya. sebagainya di sana dapet ya. Paling aku ikutnya DNC. Ya. Kalau misalkan lagi ada acara kayak jambore dan lain sebagainya gitu, acara komunitas ya. Itu kan suka ada kontes-kontesnya juga ya Kak. Terus kan biasanya suka ada cewek-cewek tuh buat foto dan lain sebagainya. Kamu ada tawaran juga kayak gitu? Paling baru kemarin sih, itu pun tapi di hire-nya sama Knalpot. Jadi memang untuk jadi ininya di Knalpot, bukan model. untuk acaranya. Oh. Cuman memang karena banyak teman-teman juga, jadi tolong dong lu berdiri di motor gue fotoin. Nah iya gitu. pasti kan banyak kan kalau di acara-acara komunitas gitu minta foto dong, coba kayak Angel Iya. foto dong motor aku gitu-gitu. Kamu kalau kayak gitu nanggepinnya ya udahlah nggak Ya apa-apa ayo. gitu. Tapi kalau 1-2 motor nggak apa-apa, tapi kalau banyak kan capek juga Kak. Kan aku nggak se-famous itu. Aku kan masih baru selebgram. Tapi selebgram. Tapi di komennya tuh bener-bener banyak banget Kak komen kamu tuh. Apalagi kan baru collab sama PTT itu banyak banget responnya juga. Ya bagus lah, berarti banyak yang nonton kan. Iya. Nah kalau untuk konten nih Kak, kan kamu sering nih ya nggak vulgar sih sebenarnya, itu normal ya. Emang brandingnya Kak Angel. Suka vulgar lebih banyak kok, vulgar lebih, Iya, lebih banyak, parah banyak, dari itu lebih banyak. banyak. Kalau menurut aku masih ya paling baju mini Tapi memang itu sedikit juga, mini. ya paling kalau bawahnya agak kebuka, atasannya kamu juga nggak terlalu terbuka gitu kan. Selalu begitu. Tapi ada nggak sih brand yang ngedirectnya tuh briefingnya tuh ribet nih,
mau ribet terus Kak Angel agak sedikit terbuka ya ini segala macam karena mungkin dia mau pengen dapet komen yang banyak, likes yang banyak gitu. Justru kebanyakan branding malah nggak mau aku terbuka. Tapi kan kamu nanti akan tapi sulit. Bukan nggak ngomong gitu juga sih. Lebih ke ya udahlah terserah lu bagusnya bagaimana karena ini kan branding ya lu tau lah harusnya bagaimana lah. Nggak boleh yang vulgar banget, nggak boleh maksudnya sopan juga nggak apa-apa, tapi gimana caranya tetap memikat nge-highlight penonton produknya. gitu. Tetap ya pinter-pinternya kita aja sih, tapi nggak ada yang komen harus terbuka ya, harus pakai tank top, harus ini, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau dari kerjasama sama bengkel juga nggak ada. Nggak sama sekali. Malah aku yang komplain kalau misalnya aku pakai rok yang pendek, aku nggak mau terlalu pendek ya kok gitu kan. Misalnya aku ngomong ke videografer aku, aduh aman nggak ya di kamera gitu kan. Misalnya pas aku lagi jongkok gitu kan, itu kan agak berbahaya kalau pakai rok ya. Terus kalau misalnya sempet ya aku jadi lupa mau ngomong apa. Otak aku ngeblank. Sempet itu pakai rok. Oh ya, yang konten kemarin yang mana sebelum nih? Yang digigit nyamuk ada lagi konten naik. Oh, yang aku pura-pura olahraga lah. Jadi aku pakai celana pendek dan itu lagi sinarnya matahari lumayan cerah kan. Dan ternyata celananya tipis, tapi walaupun warna hitam gitu. Jadi pas aku lagi berpose tuh kolornya kelihatan. Nerawang. Untung videografer aku kirim ke aku dulu, nih gimana nih Angel, oke nggak? Terus aku nonton, mampus gua, nggak bisa nih kok. Tolong di blur bisa nggak ya gitu kan? Aduh kalau di blur tapi nanti ini banyak pasti nggak ada yang nonton gitu segala macam. Tetap ada yang nonton, tapi aku blurnya tipis-tipis aja lah gitu. Pas kegiatan pas yang ada kelihatan kolornya aja yang di blur. Akhirnya udahlah di blur. Jadi kita upload. Tetap tapi responnya baik karena jadi hal baru lagi karena wah masa konten di blur emangnya apaan gitu justru kan. Makin di blur tuh orang makin penasaran tahu Kak. Anjir apaan tuh di balik itu tuh apa gitu. Apa yang di blur. Betul. Jadi banyak juga yang komen turunkan gaji editor. Karena jadi banyak yang komen hal itu. Jadi ya lucu-lucuan lagi gitu kan. Ternyata malah responnya ya lucu gitu jadi kan. Lucu. Betul. Iya. Orang penasaran masa gak bisa lihat. Iya, gitu. Orang tuh makin di blur tuh makin di zoom pasti kayak gitu kan. Makin di skip nih. Aduh detik keberapa nih di skip gitu kan. Oh ternyata kamu tetap ada guide-guide tertentunya ya, tetap aku ada batasan. Oh ini nggak bisa terlalu vulgar. Walaupun tetap pakai celana tapi kolornya nerawang aku nggak mau. Tapi kalau misalkan di jalan nih, kamu misalkan lagi naik motor, kamu lagi pakai celana pendek atau mungkin enggak, aku motoran nggak pernah pakai celana pendek. Kamu nggak pernah? Oh kalau konten doang kalau cuma konten aja. Pas datang ke bengkel pun aku pakai celana panjang terus dulu. Nyampe bengkel ganti baju baru. Oh, aku kira kamu pulang pun ganti baju lagi, tetap pakai baju hoodie tebel-tebel gitu. Aku kira kamu tuh secuek itu, bukan nggak aware sama diri sendiri, tapi maksudnya kayak ya udahlah emang diri gue kayak gini, jadi kamu pun berangkat emang udah kayak gitu. Aku safety riding. Tetap pakai hoodie, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai helm, pakai sarung tangan, semua lengkap. Oh, ya aku kira kamu juga hari mungkin datang ke komunitas gitu ya. Ada acara besar, udah kayak begitu, tapi tetap pakai helm. Ya berani juga gini. Kan aku mikir ini kok nggak takut catcalling di jalan apa gimana lain sebagainya. Aku full gear. Kalau kamu tapi pernah nggak Kak kalau misalkan lagi di acara event gitu komunitas kan mungkin ada aja nih yang kamu sebenarnya nggak kenal ya, mungkin tuh bagian dari anggota komunitas yang kamu ketika kamu lewat di catcallingin gitu. Enggak sih, kayaknya enggak deh. Enggak ada ya. Biasanya catcalling teman-teman yang kenal justru. Ya karena konteksnya tadi bercanda itu ya. Biasanya teman-teman yang kenal sih. Mungkin kan ini ada member baru nih, nggak tahu kamu, cewek siapa tuh, nggak tahu nih kamu orang lama. Biasanya cowok-cowok gitu mah diem-diem DM. Kamu tadi aku lihat kamu loh gitu. Mungkin paparaziin, fotoin gitu. Ini kamu bukan gitu. Oh, soalnya kan aku mikir ada nih pasti member-member baru yang nggak join dari awal, nggak tahu kamu awalnya dulu emang udah orang lama, terus kayak pas kamu lewat kayak gitu. Hai Kak gitu. Itu kan kita risih ya sebenarnya kalau digituin ya, kalau nggak kenal
Tapi kalau udah kenal mah ya udah aja gitu. Aku biasa pura-pura budek aja sih. Cuek aja ya. Emang Dan kayak kebetulan memang aku rada bolot. Jadi kadang kalau ada yang manggil kadang suka nggak dengar atau ngomong apa suka salah dengar gitu. Jadi ya emang gue bolot. Iya. Tapi emang kuncinya apa sih Kak supaya bisa konsisten sama konten-konten kamu nih yang brandingnya agak terbuka dan vulgar ya, nggak vulgar sebetulnya, cuman ya agak lain aja. Agak lain. Iya. Terus yang kamu tanamkan diri kamu tuh apa Mas Teh? Ya sebenarnya balik lagi sih, balik ke profesional aja. Karena basically aku tetap ngantor dan konten hanya untuk sampingan. Dan selagi nggak ada yang dirugikan ya nggak apa-apa gitu. Tetap profesional aja dan memang untuk senang-senang aja. Untuk senang-senang aja. Terus kamu kayak juga misalnya suatu hari nanti aku udah tua, mami kalau waktu muda begini loh, gitu. bisa dikasih Ada album pribadinya loh gitu. Jadi mami dulu anak motor gitu, mami juga fotografi banyak yang undang gitu. Iya. Terus kamu juga ngebuatnya juga nothing tulus juga ya, tadi kan? Nothing tulus, selagi masih menguntungkan nggak apa-apa lah. Kedepannya kamu akan ada project apa nih Kak? Mungkin kamu nanti bakal ada variasi kontennya seperti ini. Sebenarnya motor aja sih, motor karena kan dunianya luas banget ya dan banyak banget motor-motor ganti spare part, ganti oli, acara gitu kan, jadi banyak banget hal gitu. Jadi masih banyak yang bisa dieksplor dan lain sebagainya. Nggak akan habis-habis dan belum lagi kalau ada collab sama ini kan influencer Indonesia pun juga masih banyak banget gitu kan. Kamu milih-milih nggak Kak? Kalau misalkan ada endorse masuk nih seputaran otomotif endorse ya? Tetap pasti kan banyak nih bengkel nih yang nawarin kerjasama. Tetap pilih-pilih mana yang lebih, maksud aku ya saling menguntungkan dia dan menguntungkan aku juga, aku ambil. Tapi kalau udah dianya untung guanya rugi kagak gua ambil gitu. Kamu baru masih bermain di platformnya Instagram ya, sama TikTok. Ya. Kamu nggak mau buka di YouTube sendiri gitu Kak? Karena kamu mention mungkin aku pengen bikin. Iya kan, itu pasti banyak loh Kak. Ya sekedar daily vlog aja 10 menit, 9 menit itu juga pasti. Motoran ke sensi gitu. Nah iya misalkan kayak gitu, terus kamu datang ke acara ini gitu, terus ngobrol nih sama orang-orang komunitas itu juga pasti banyak kok yang nonton gitu. Apalagi kamu juga udah punya masa yang sebanyak itu kan, semasif itu juga. Kalau setiap kamu konten apapun di komen ya kan. Itu harus kamu bisa manfaatin sih platformnya. Kalau di TikTok gimana Kak responnya, sama nggak kayak di Instagram? TikTok aku kurang ngerti algoritmanya sih ya. Kalau Instagram udah ya pokoknya gambar bagus, musik viral gitu, terus pokoknya bagus aja lah. Nah kalau TikTok tuh sebagus apapun kadang nggak bisa ditebak. Kadang rame, kadang nggak ada yang nonton. Jadi terus aku tiba-tiba juga konten yang kita udah uploadnya kapan baru FYP gitu ya. Ya benar. Iya. Oke, kita udah ngobrol sama Kak Angel nih, udah kenal lebih dalam juga. Kita tadi ngobrolin beberapa hal-hal personal ya, sampai kriteria cowok Kak Angel. Ini kan mungkin Kak Angel juga nggak pernah nge-spill di sosial media kan. Ini mungkin nih cowok-cowok yang suka mupeng, terus yang suka komen-komen. Ya tau lah kriterianya Kak Angel nih. Dari sini lebih kerja keras lagi ya. Karena Kak Angel maunya yang pekerja keras, terus saingannya bule, mundur. Kali lagi makasih ya Kak Angel udah mau ngobrol-ngobrol. Maaf nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, tapi kayaknya Kak Angel mah udah kebal ya dengan statement-statement yang negatif dan lain sebagainya. Ya, dibodo amatin aja. Semoga nanti kita kedepannya bisa bekerja sama lagi sama Kak Angel. Harus. Nanti kita bisa touring kemana bersama PTT sama Kak Angel. Boleh, aku mau. Tuh kan Kak Angelnya mau nih, sobat PTT ada nggak yang mau ikut touring sama Kak Angel? Bisa komen nanti di video kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Angel, terima kasih sobat PTT. Sampai ketemu di podcast station berikutnya. Dadah.